Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup. Nah, apa itu sih daur hidup? Daur hidup adalah tahapan-tahapan makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daur hidup ikan. Nah, tahu ikan? Ya, pasti tahu semua ikan yang kita makan setiap hari mungkin ya. Oke. Daur hidup ikan yang pertama adalah ikan dewasa akan bertelur. Nah, setelah telurnya akan menetas dan menetas, dia akan menjadi larva. Apa sih larva? Nah, larva itu adalah anak ikan yang baru menetas membawa makanan di perutnya. Nah, perutnya sedikit besar, itu adalah makanan. Setelah itu dia akan menjadi ikan muda, ikan yang kecil lagi imut. Nah, ya. Nah, setelah dia makan, minum, nah dia akan menjadi dewasa. Nah, setelah ikan ini dewasa, dia akan mengalami yang namanya perkawinan dan akhirnya dia pun akan bertelur kembali. Ini adalah daur hidup ikan, ya. Jadi kesimpulannya adalah ya, ikan bisa bertelur sampai ribuan, ya. Dan prosesnya adalah pertama bertelur, setelah bertelur telurnya menetas, dia akan menjadi larva atau anak ikan yang kecil membawa makanan di perutnya ya. Setelah itu dia akan menjadi anak ikan muda, dan anak ikan muda makan setiap hari, makan dan makan, maka dia akan menjadi ikan dewasa. Nah, ya. Setelah dia menjadi ikan dewasa, maka dia akan mengalami perkawinan kembali dan mengalami proses perkembangbiakan dengan bertelur, ya. Nah, yang berikutnya adalah daur hidup kupu-kupu. Nah, anak-anakku sekalian, tahu tidak kupu-kupu? Nah, ini ya contoh kupu-kupu, nah ya. Daur hidup kupu-kupu yang pertama atau tahapan pertama adalah bertelur. Nah, biasanya telur kupu-kupu ini diletakkan di bawah daun. Nah, di bawah daun. Ya, telur biasanya nempel di daun berkat zat lem yang berasal dari kupu-kupu tersebut. Ya, telur kupu-kupu biasanya bertahan di udara panas, dingin karena kulitnya cukup keras, dan telur ini biasanya memerlukan waktu hanya beberapa hari untuk menetas, ya. Setelah menetas, telur kupu-kupu menjadi ulat. Nah, pada tahap ini, ulat akan mengumpulkan energi untuk bersiap daur ulang berikutnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara makan sebanyak-banyaknya sampai-sampai tubuhnya tumbuh hingga 100 kali lipat. Nah, ya, dalam waktu hanya beberapa minggu. Nah, setelah itu ulat akan berhenti makan dan bersiap menjadi kepompong. Biasanya ulat menjadi kepompong di lokasi yang tersembunyi, baik itu di bawah pohon, di bawah daun, atau di bawah cabang pohon yang kecil, ya. Selama tahapan ini, sel-sel tubuh ulat akan berproses
dan berubah menjadi bentuk baru, sehingga terbentuklah tubuh, sayap, kaki, dan organ lainnya. Setelah dia keluar, dia akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Ya. Selanjutnya daur hidup katak, ya. Daur hidup katak. Tahu katak? Ada yang tahu katak? Iya, kalau yang belum tahu lihat, ini adalah katak, ya. Tahapan pertama dalam daur hidup katak adalah tahap telur. Di tahap ini katak betina bisa mengeluarkan banyak telur hingga 4.000 telur sekaligus, ya. Setelah mengeluarkan telurnya, telur tersebut kemudian mengapung di atas air dalam bentuk gumpalan. Ada juga yang menempel pada tumbuhan atau malah tenggelam ke dasar air. Telur tersebut mirip sekali dengan selasih direndam, ya. Di dalamnya hitam, sedangkan di luarnya seperti jeli. Telur baru akan menetas itu sangat lama, ya, sampai 1 hingga 3 minggu baru menetas. Setelah 3 minggu, telur-telur tersebut akan menetas, ya, menjadi berudu atau yang kita sebut juga dengan kecebong. Dari tampilan fisiknya kita lihat, ya, berudu ini lebih mirip seekor ikan dibandingkan seekor katak, karena dia sama-sama hanya berekor saja, belum mempunyai kaki. Berudu tersebut hidup di air dengan bernafas menggunakan insangnya, ya, dan tidak memiliki kaki. Mereka akan terus tumbuh selama beberapa minggu dengan memakan tumbuhan dan juga ganggang, ya. Tahap ketiga telah menjadi anak katak. Dalam masa pertumbuhan tersebut, berudu akan mengembangkan paru-paru sehingga berudu tersebut bisa bernafas dengan udara, ya. Berudu juga akan menumbuhkan 2 kaki belakangnya. Lihat 2 kakinya, ya. Pada tahap ini, berudu sudah bisa disebut sebagai anak katak. Mengapa? Karena dia tidak hanya berenang, tapi juga bisa melompat, ya. Anak katak terus mengalami pertumbuhan hingga menumbuhkan 2 kaki depan. Tadinya hanya 2 kaki bagian belakang. Sekarang sudah tumbuh 2 kaki di depannya. Ya, jadi 4 kakinya, ya. Akan tetapi ekornya masih tetap ada, tapi sedikit memendek, ya. Sedikit memendek. Katak muda memang masih menyisakan sedikit ekor. Namun ekor tersebut akan hilang ketika sudah masuk ke tahap dewasa, ya. Akan tetapi untuk masuk ke tahap dewasa, dia memerlukan 2 sampai 4 tahun. Barulah dia menjadi katak dewasa. Saat telah memasuki tahap katak dewasa, mereka akan mulai memakan serangga dan bukan memakan tanaman air, ya. Kemudian akan bertelur lagi untuk melanjutkan daur hidup katak.
Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut dengan daur hidup lalat. Nah, anak-anakku sekalian, tahu lalat? Iya, lalat itu yang sering hinggap di tempat yang kotor. Nah, contoh lalat seperti ini. Nah, ini adalah lalat. Ya. Nah, sekarang kita belajar tentang daur hidup lalat. Baiklah anak-anakku sekalian, tahap pertama daur hidup lalat adalah sang betina bertelur. Di mana lalat meletakkan telurnya? Nah, seekor lalat betina umumnya bertelur di tempat di mana kelak telur yang menetas menjadi larva dapat langsung mencari makan. Nah, kira-kira di mana? Iya, di tempat-tempat kotor. Sebagai contoh, kotoran, bangkai, dan tempat sampah. Nah, hal ini karena di tempat itulah larva bisa mendapatkan banyak makanan setelah menetas. Nah, dari ketiga tempat itu yang paling berbahaya justru adalah tempat sampah. Karena lokasinya ada di mana saja, termasuk di rumah kita. Nah, ya. Lalat bertelur itu selama 6 periode selama hidupnya. Nah, ya. Nah, berapa telurnya? Telur selama 6 periode itu lebih kurang 500 telur. Dan jarak yang dibutuhkan untuk menetas adalah 8 sampai 20 jam saja. Nah, setelah telur menetas, mereka keluar sebagai makhluk berwarna putih tanpa kaki yang disebut dengan larva atau juga disebut dengan belatung. Ya. Selama menjadi belatung, ya, dia mengalami 3 pergantian kulit. Ya, 3 kali pergantian kulit. Nah, setelah belatung memasuki tahap kepompong, mereka akan tampak lebih besar dan kulitnya berubah menjadi gelap. Nah, baik itu berwarna kuning, merah, coklat, hingga hitam. Nah, selama tahap kepompong, lalat mulai mengembangkan sayap, kaki, dan beberapa bagian tubuh lalat dewasa lainnya hanya dalam waktu 3 sampai 5 hari saja, nak ya. Nah, setelah hari ke-7 maka sudah siap untuk keluar. Lalat tersebut akan keluar dari pupa dan akan mencari makan makanannya sendiri, ya.